Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian, dimanapun Anda berada. Semoga kita semua, adik-adik dan keluarga di rumah sehat-sehat sejahtera ya. Tidak kurang suatu apa di masa pandemi COVID ini. Tidak bosan-bosan saya menghimbau seperti anjuran pemerintah tuh pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Oke adik-adik, kita lanjut perkuliahan kita hari ini. Kita berbicara tentang materi subjek hukum. Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban ya. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Ada kewajiban, ada hak, gitu ya. Itu berbanding lurus ya, sejajar, neben, nah, gitu ya kira-kira. Jadi subjek hukum itu adik-adik ada dua adik-adik ya. Satu, subjek hukum yang namanya manusia. Kita lah ini ya, manusia yang biologis, badan kita ada atau orang ya, ada tubuh biologisnya gitu, atau dalam bahasa Belanda disebut natuurlijk persoon ya. Yang kedua, badan hukum ya, yang dalam bahasa Belandanya disebut rechtspersoon ya, atau bahasa saya ini apalah, manusia jadi-jadian lagi ya, bahasa saya itu ya gitu. Karena dia nggak real manusia, tapi dia punya hak dan kewajiban sebagai manusia. Ini kan manusia yang diciptakan oleh hukum gitu ya, kira-kira begitu. Nanti kita cerita tentang teori fiksi dan teori-teori yang lain ya. Ya, itu nanti di part 2 lah ya. Part 1 ini, bagian pertama ini kita cerita masalah subjek hukum manusia lah. Manusia biologis. Seperti saya, seperti adik-adik sekalian ya. Seperti Anda sekalian. Kita manusia biologis. Ya kita lah subjek hukum itu yang pertama tadi. Ya. Pendukung hak dan kewajiban ya. Kita bisa mengadakan jual beli, apalagi sewa menyewa, apalagi pinjam meminjam, ya kan? Bisa kita lakukan itu sebagai manusia ya, di dalam interaksi sosialnya itu ya. Perlu adik-adik ketahui juga, di dalam misalnya kita sebagai pendukung hak dan kewajiban tadi manusia ya, kita kan punya kegiatan, aktivitas, itulah interaksi sosial tadi di antara sesama kita makhluk sosial ini. Kita mengadakan misalnya jual beli gitu ya, jual beli mobil, apa jual beli rumah, jual beli barang-barang apalah gitu ya, kebutuhan bahan pokok, souvenir dan sebagainya. Rental mobil ya, sewa menyewa mobil, rental sepeda motor juga kan bisa.
kan gitu ya. Apalagi pinjam meminjam uang gitu ya, bisa kita lakukan. Teman yang nggak ada uang pinjam sama kita, atau sebaliknya gitu ya, kita pinjam meminjam ya. Namanya kita makhluk sosial, saling membantu ya. Demikian adik-adik. Misalnya lah contoh ini dalam hal jual beli ya. Adik-adik punya mobil ya gitu ya, saya wah mobilnya bagus ini, saya kepengen beli mobil adik-adik ya, bagus mobilnya nih. Saya bilang sama adik-adik, mana jual mobilnya, sepakat kita jual beli kan, misalnya nih gitu. Berapa harganya, Dik? 100 juta pak. Oke, deal ya kan, jual belinya. Jadi ketika jual beli itu apa yang terjadi? Saya kan kalau saya sudah membeli mobil, namanya sudah saya beli mobil adik-adik, ya mobil itu kan jadi milik saya kan, bener kan? Bener dong, menjadi milik saya dan bisa saya miliki dan bisa saya bawa pulang ke rumah untuk aktivitas saya misalnya, bener kan? Itu mobil adik-adik menjadi milik saya, menjadi hak saya, bener kan? Oh pak, nanti dulu kan bapak belum bayar, kata adik-adik. Ya sih, kalau belum bayar ya saya belum bisa ngambil mobilnya. Oke, saya bayar. Jadi pembayaran uang yang saya berikan kepada adik-adik itu merupakan kewajiban bagi saya kan. Saya kalau ingin mendapatkan mobil adik-adik tadi, saya berkewajiban membayar uang 100 juta rupiah sebagaimana kesepakatan kita. Sudah saya berikan uangnya 100 juta, itu kewajiban saya, maka saya berhak menerima mobil adik-adik tadi. Bener kan? Bener dong. Jadi hak saya tadi timbul karena saya sudah melaksanakan kewajiban saya. Apa itu? Dalam contoh jual beli mobil tadi antara saya dan adik-adik, saya sudah memenuhi kewajiban saya membayar sejumlah uang, yaitu 100 juta rupiah untuk pembayaran pembelian mobil adik-adik. Dengan demikian, saya mempunyai hak memiliki mobil tersebut. Hak kepemilikan mobil tersebut berpindah dari milik adik-adik sebelumnya menjadi milik saya. Karena saya sudah bayar, saya sudah memenuhi kewajiban saya sesuai dengan kesepakatan kita. Benar kan? Kitalah para pihak itu yang sepakat. Ya. Sebaliknya, adik-adik juga mempunyai hak dan kewajiban. Apa itu? Kewajiban adik-adik itu menyerahkan mobil. Mobil adik-adik itu adik serahkan kepada saya, memindah tangankannya namanya kan, menjadi milik saya. Saya serahkan mobilnya beserta BPKB-nya, beserta STNK-nya, ya, surat tanda kendaraan bermotornya ya, ke saya. Ya, itu kewajiban adik-adik. Sebab mobil itu sekarang sudah menjadi milik saya. Karena saya sudah membayar.
Jadi kewajiban adik-adik menyerahkan mobil itu kepada saya dengan seluruh kelengkapan surat-suratnya, BPKB dan STNK-nya. Benar kan? Itu kewajiban adik-adik. Apa adik-adik? Adik-adik juga punya hak menerima pembayaran uang mobil itu, menerima pembayaran harga mobil itu sebesar 100 juta rupiah seperti kesepakatan kita tadi. Adik-adik menerima itu. Benar kan? Jadi sama. Adik-adik juga punya kewajiban menyerahkan mobil. Ya kan? Karena adik-adik sudah menerima, adik-adik punya kewajiban, maksudnya adik-adik punya kewajiban menyerahkan mobil itu ke saya, ya kan? Karena adik-adik sudah menerima hak adik-adik. Apa itu? Pembayaran harga mobil 100 juta rupiah tadi. Jadi hak adik-adik menerima pembayaran harga mobil sesuai kesepakatan, yaitu 100 juta rupiah. Dan adik-adik punya kewajiban menyerahkan mobil itu beserta kelengkapannya kepada saya. Sama kan? Sama-sama kita mempunyai hak dan kewajiban. Sejajar kita posisinya. Ya, di dalam hal jual beli ini nggak ada, karena saya dosen, pendudukan saya dalam jual beli lebih tinggi dari adik-adik, nggak ada dalam hukum itu. Sama. Oke. Jadi pada satu sisi, kan gitu juga bahasanya. Selain kita punya hak dan kewajiban yang sama, pada satu sisi bahasanya itu kan gini. Saya punya kewajiban, ya kan, membayarkan uang 100 juta rupiah sebagai harga mobil ke adik-adik. Kewajiban saya itu di posisi adik-adik menerima 100 juta itu menjadi bukan kewajiban lagi sama adik-adik, tapi menjadi hak adik-adik. Kewajiban saya membayar 100 juta rupiah kepada adik-adik mahasiswa. Ya kan? Sesuai dengan kesepakatan harga mobil tadi. Saya bayarkan ke adik-adik 100 juta jebret gitu. Baik kontan mau pakai cek, ya, atau pakai kartu kredit misalnya gitu. Itu kewajiban saya membayar 100 juta rupiah sesuai kesepakatan jebret. Ya kan? Benar kan? Uang yang adik terima tadi itu dari saya, itu namanya menjadi hak adik-adik. Hak adik-adik untuk menerima 100 juta rupiah sesuai dengan kesepakatan kita tentang harga mobil tadi. Jadi pada sisi saya dia jadi kewajiban memberikan uang 100 juta rupiah. Pada sisi adik-adik, kewajiban saya itu menjadi hak bagi adik-adik. Benar kan? Enggak. Saya menyerahkan 100 juta itu untuk bayar harga mobil. Itu kewajiban saya. Di sisi adik-adik, uang 100 juta itu menjadi hak adik-adik. Kan? Nah, gitu ya. Kewajiban bagi saya, tapi menjadi hak namanya bagi adik-adik. Pada sisi saya namanya kewajiban, pembayaran 100 juta tadi misalnya, kita jual beli mobil kan. Tapi pada sisi adik-adik itu menjadi hak adik-adik menerima 100 juta. Sebaliknya, hak saya tadi untuk menerima mobil itu kan hak saya.
karena udah saya bayar jadi milik saya. Pada sisi adik-adik, dia menjadi kewajiban pula menyerahkan mobil beserta kelengkapan-kelengkapannya, BPKB dan STNK-nya. Itu merupakan kewajiban adik-adik menyerahkannya. Nah, ya kan? Jadi apa namanya? Kalau pada posisi saya sebagai hak gitu ya, pada posisi adik-adik jadi sebagai kewajiban. Pada posisi saya sebagai kewajiban, pada posisi adik-adik menjadi hak gitu ya. Begitu dia jadinya, ya kan? Udah paham ya adik-adik ya, saya kira ya. Jadi nggak susah lah gitu ya. Ini contohnya kan contoh real jual beli mobil gitu. Ingat itu, kalau pada posisi saya kan kita masing-masing mempunyai hak dan kewajiban tadi ceritanya, yang melekat sejak lahir sampai berakhirnya ketika kematian kan, sebagai subjek hukum, ya kan? Bener kan? Bener dong. Pada satu sisi saya punya kewajiban membayar harga mobil, sekali lagi saya ulangi, membayar harga mobil sebesar 100 juta sesuai kesepakatan. Itu kewajiban saya. Tapi pada sisi adik-adik, kewajiban itu menjadi hak adik-adik untuk menerima 100 juta kan. Hak adik-adik dong menerima 100 juta, bukan kewajiban. Masa ada kewajiban menerima 100 juta? Jadi hak adik-adik untuk menerima uang 100 juta rupiah sebagai kesepakatan jual beli mobil. Kemudian pada sisi hak saya menerima mobil itu. Saya berhak menerima mobil adik-adik itu menjadi milik saya beserta kelengkapan-kelengkapannya. Ya, semua lah, BPKB-nya, STNK-nya, bahkan kalau ada kunci-kuncinya gitu misalnya kan, dongkrak-dongkraknya gitu ya, ya kan? Nah itu hak saya untuk menerima itu sesuai dengan kondisi mobilnya lah yang ada gitu, yang udah kita sepakati. Saya udah lihat semua mobilnya, kondisinya, ya saya terima kondisi itu dan kita deal, saya terimalah itu semua. Itu menjadi hak saya. Pada sisi adik-adik, hak itu menjadi kewajiban adik-adik. Kewajiban untuk menyerahkan mobil itu beserta kelengkapan-kelengkapan yang ada, yang sudah kita sepakati. Oke? Saya kira demikian saja. Mudah-mudahan Anda sudah paham adik-adik sekalian. Itulah subjek hukum yang pertama, manusia sebagai subjek hukum, atau orang, atau dalam bahasa Belandanya natuurlijk persoon. Nanti pada episode kedua kita akan cerita masalah subjek hukum yang kedua, yaitu badan hukum atau reh persoon, ya, atau manusia jadi-jadian. Ini saya bilang karena dia nggak real, bukan manusia sungguhan dia nih. Ya adik-adik ya, demikian saja saya kira kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi.